Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kompetensi ancaman serangan terhadap jaringan komputer. Pertama, analisis keamanan jaringan. 1. Vulnerability. Vulnerability adalah kelemahan atau celah pada sistem, perangkat lunak atau jaringan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang untuk mendapatkan akses di data, mencuri data, atau menyebabkan kerusakan. 2. Threat. Threat berarti ancaman atau potensi bahaya yang dapat menyebabkan kerugian atau dampak negatif. 3. Impact. Impact dapat diartikan sebagai pengaruh kuat atau konsekuensi yang signifikan baik dalam konteks fisik maupun kiasan. 4. Frekuensi adalah ukuran seberapa sering sesuatu peristiwa berulang dalam suatu satuan waktu, yang paling umum diukur dalam satuan Hertz. Hz yang berarti jumlah siklus atau gelombang per detik. 5. Recommended countermeasures. Recommended countermeasures dapat diartikan sebagai tindakan pencegahan atau pengulangan yang direkomendasikan terhadap suatu ancaman, risiko, atau masalah. Kedua, serangan-serangan pada komputer jaringan. Yang pertama, Trojan Horse adalah jenis malware yang menyamar sebagai program yang sah untuk menipu pengguna agar mengunduhnya dengan tujuan menyembunyikan aktivitas jahat seperti mencuri data sensitif, memata-matai pengguna, atau memberikan akses jarak jauh kepada peretas. 2. Virus. Virus komputer adalah program berbahaya yang dapat mengandalkan diri dan menyebar ke komputer lain untuk merusak atau memanipulasi data dan sistem tanpa sepengetahuan pengguna. 3. Worm. Worm komputer adalah jenis malware perangkat lunak berbahaya yang dapat menyebar dan mereplikasi diri secara otomatis dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan seperti internet atau jaringan lokalan tanpa memerlukan campur tangan manusia. 4. Logic bomb. Logic bomb adalah sepotong kode berbahaya yang disematkan dalam perangkat lunak dan tetap tidak aktif sampai kondisi tertentu terpenuhi, seperti tanggal tertentu atau peristiwa spesifik. 5. Eavesdropping. Eavesdropping adalah tindakan mendengarkan percakapan pribadi orang lain secara diam-diam tanpa izin, baik secara fisik maupun melalui teknologi. 6. Spoofing. Spoofing adalah tindakan penipuan siber di mana pelaku memasukkan identitas untuk menyamar sebagai pihak yang dipercaya, seperti orang, organisasi, atau sistem demi mendapatkan akses ke informasi sensitif, mencuri data atau uang, atau menyebarkan malware. 7. Denial of service. Denial of service adalah serangan siber yang bertujuan untuk membuat suatu layanan, situs web, atau jaringan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah dengan cara membanjiri target dengan lalu lintas atau permintaan yang berlebihan. 7. Man in 8. Man in the middle attack. Serangan man in the middle adalah serangan siber di mana penyerang menyisipkan diri di antara dua pihak yang berkomunikasi secara diam-diam untuk mencuri, membaca, dan memodifikasi data yang ditransfer. 9. Phishing. Phishing adalah jenis serangan siber di mana pelaku berusaha menipu korban untuk mendapatkan informasi pribadi yang sensitif seperti kata sandi, data kartu kredit, atau informasi bank, seperti menyamar sebagai entitas yang sah. 10. Serangan layar aplikasi. Serangan lapisan aplikasi adalah jenis serangan siber yang menargetkan kerentanan pada lapisan teratas model OSI, biasanya lapisan ke-7, untuk membuat layanan menjadi tidak tersedia atau mengganggu fungsionalitasnya. Yang terakhir, cara meningkatkan keamanan jaringan.
1. Ganti alamat SSID. Enkripsi adalah proses perkabelan data sehingga hanya pihak yang sah yang dapat mengaksesnya. 2. Backup data. Backup data berguna untuk melindungi data dari serangan dan kerusakan sistem lainnya. 3. Gunakan enkripsi. Melindungi data saat disimpan maupun saat dikirim melalui internet. 4. Nonaktifkan fitur interface router. Masuk ke pengaturan router melalui antarmuka web atau aplikasi manajemennya, lalu mencari opsi yang berkaitan dengan fitur yang ingin dinonaktifkan. 5. Install antivirus. Unduh penginstal dari situs web antivirus resmi atau toko aplikasi. Lalu jalankan pilih dan ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan penginstalan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.